Nanti kan aku yang buka. Ya wes. Enggak. Enggak usah, Pak. Mas Ragil, mungkin ini agendanya seperti apa sih untuk hari ini? Ya, kita sudah sesuai dengan janji kita. Kita akan pada agenda sebelumnya kita akan melaporkan inisial S ya ke Polda Metro Jaya. Di hari ini, tepat di hari Jumat, kami tim kuasa hukum Bu Syariah bersama Pak Budi juga dengan Bu Syariah resmi melaporkan inisial S ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah laporan kita juga sudah diterima dengan pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Nah, oke. Mungkin apa sih yang menjadi laporan ini bisa unsurnya ada apa aja sih mungkin Mas? Ya, karena memang dari awal saya sudah peringatkan beliau ya, inisial S ini dari awal saya sudah memperingatkan secara terbuka berkali-kali. Sampai di hari ini tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf dan sebagainya, sehingga terpaksa kita menempuh jalur hukum dengan melaporkan S ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Bu Syariah di media sosial atau di platform manapun. Tentu ini menjadi poin penting ya Pak Budi ya dan tim kita semuanya, bahwa kita akan tindak tegas orang-orang yang sengaja mencemarkan nama baik Bu Syariah dan keluarga juga. Mungkin bisa diceritakan kronologinya. Nantilah, ini hanya untuk awalan bahwa ada indikasi dugaan pencemaran nama baik oleh Bu Syariah yang selama ini memframing Bu Syariah begini, begitu dan sebagainya, termasuk keluarga juga Bu Syariah, yang tentunya menjadi beban moral, beban nama baik juga terganggu, aktivitas juga, harkat dan martabat beliau juga tentu di publik menjadi kurang baik begitu. Ruginya secara material dan imaterial itu seperti apa? Ya tentu secara psikis Ibu Bu Syariah setiap hari hampir mungkin bisa nangis-nangis terus juga ya, sedih, terancam juga, hari-harinya juga beliau aktivitas juga sangat terganggu, pikiran juga, terutama kan mengframing seluruh masyarakat ya, menjadi Bu Syariah seperti ini, Bu Syariah seperti ini, dan semua saya bilang semua fitnah yang sangat keji lah. Mungkin bukti apa sih Bang mungkin yang akan diajukan ke dalam, mungkin seperti apa, mungkin ada contoh. Contohnya misalkan dari screenshotan media sosial kah atau seperti apa? Ada, tentunya ada beberapa akun atau video ya, tentunya ada di beberapa media sosial yang sudah sengaja diupload oleh beliau, yang sengaja sedemikian rupa dia memframing gitu kan, bahwa menjatuhkan nama baik Bu Syariah, harkat dan martabat beliau. Tentu ini ada, sehingga kalau tidak ada nggak mungkin laporan kita juga diterima. Tapi abang sendiri dan tim udah tahu belum motif ya? Sampai sekarang kita tidak tahu ya motif selama tujuan beliau itu apa gitu. Tapi yang jelas apapun itu yang dilakukan S ini kan juga tidak benar gitu kan. Yang tentu ini melanggar juga tindak pidana. Sehingga kita juga sudah memberikan peringatan juga secara terbuka. Tidak hanya sekali, beberapa kali kita sampaikan, setiap ada media yang mau ingin wawancara kita, pasti saya sampaikan. Namun hingga sampai sekarang justru tidak ada tanggapan, tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf apapun itu, dan justru malah di luar juga berkoar-koar di sana sini. Gitu. Syariah mungkin bisa statementnya tentang akhirnya laporan diterima polisi. Ibu terima alhamdulillah diterima. Saya mah gitu aja. Apa itu terus ngomong apa? Cukup ya. Bang Ragil, ini mungkin akhirnya ada keinginan dari Bu Syariah sendiri untuk membuat laporan ini terhadap S ini
sudah dipikirkan berapa lama sih Bang? Saya sudah sampaikan semenjak saya menjadi kuasa hukum Bu Syariah. Pertama kali saya sudah sampaikan bahwa orang-orang sekeliling Pak Tarno, saya sudah peringatkan, jangan pernah memframing bagaimanapun Bu Syariah, apalagi fitnah-fitnah yang keji. Saya sudah sampaikan itu berkali-kali, tidak hanya cuma sekali atau dua kali, berkali-kali saya sampaikan di beberapa media juga. Nah, ini juga tidak ada respon baik dari beliau. Mereka juga semakin kesini juga semakin liar saya lihat ya Pak, Mengolok-olok ya. mengolok-olok, lalu mencederai harkat martabat seseorang, itu kan juga tidak benar begitu. Oke, Ibu boleh punten sebelumnya untuk kondisi Pak Tarno saat ini boleh seperti apa sih Ibu mungkin saat ini kalau boleh tahu sedikit aja. Nah, sekarang alhamdulillah udah pulang ke rumah. Karena udah nggak jualan di jalan-jalanan gitu, saya udah. Nah, mungkin Bu selama Pak Tarno sudah kembali ke Ibu begitu, ada nggak sih mungkin teror atau mungkin Belum cetan kembali. dari pihak Belum kembali. belum kembali ke Ibu ya? Belum kembali. Oh belum kembali. Tapi infonya kemarin udah apa di Udah sempat Ya, ditanya ya. Ibu ini gimana nih Bang? Ya itu nanti next ya. Oh, Pada intinya kita menghimbau kepada mereka bahwa negara ini adalah negara hukum. Yang jelas kedudukannya Bu Syariah adalah istri sahnya dan merasa dirugikan harkat martabatnya. Ya kembali ke kita mengingatkan gitu, harus bertanggung jawab secara moral maupun secara hukum. Ya, jadi nanti biarkan penyidik nanti yang akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan dugaan perbuatan tersebut. Bang, ini Bu Syariah dan anak-anak menginginkan untuk Pak Tarno untuk kembali lagi ke rumah atau seperti apa sih? Ya tentunya ini kan negara hukum Mbak ya. Ini kan seolah-olah ini kan sudah di luar batas ya. Ada seorang istri yang sah tapi di framing istri siri dan sebagainya, tapi itu next ya. Artinya dari Pak Ragil dan tim dan kami dari kuasa hukumnya putrinya juga akan berusaha semaksimal mungkin bahwa kebenaran itu ya harus diperjuangkan dan tidak boleh orang menyimpang dari aturan dan hakikat hukum itu sendiri. Ya, jadi itu. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya, setiap perbuatan yang dianggap tidak benar ya harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang benar. Nah, mungkin Tadi ya udah berarti nggak ada perdamaian lagi. Nggak ada pikiran perdamaian lagi atau Oh, itu silakan. Ini kan masalah hukum. Ya, di mana harkat martabatnya Bu Syariah, keluarganya, putra-putrinya ya. Jadi kami ingatkan para pihak, hentikan, jangan diteruskan. Itu saja kan, Mas Ragil ya, jangan diteruskan. Kalau semakin kalian melakukan hal-hal yang menyimpang, ya kalian akan bertanggung jawab secara hukum. oke, Mas Ragil, ini ada maksudnya untuk sampai dengan saat ini apakah ada komunikasi dengan pihak sana Bang? Maksudnya dalam arti komunikasi yang untuk mengetahui kondisi dari Pak Tarno sekarang, ada batasan nggak sih dari pihak sana? Ya tentu dari pihak sana masih ada indikasi-indikasi yang saya lihat tidak komitmen ya. Ya. Tidak komitmen apa yang sudah kita bicarakan pada saat kita ke sana Pak. Betul. Jadi beberapa kali ada hal-hal yang mereka ingkari. Mereka sengaja, entah sengaja, saya bilang sengaja ya. Karena ketika pada saat kita ke sana juga tahu-tahu Pak Tarno dibawa ke Surabaya dan sebagainya. Nah, ini saya juga peringatkan ke mereka, tidak hanya S. Bisa jadi kita juga akan melaporkan beberapa orang sekitar Pak Tarno juga. Kita wanti-wanti. Iya. Kita sudah wanti-wanti. Kita bakal juga akan melaporkan mereka juga, tidak menutup kemungkinan itu. Dalam waktu dekat kita juga akan melaporkan mereka. Nanti adanya laporan-laporan baru bisa dibilang bahwa ini apa ya, laporannya nanti laporan lanjutannya bisa pasalnya bisa bertambah begitu ya Bang? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Oke, perihal kemarin dibawa ke Surabaya, mungkin ada penjelasan dari pihak sana kah untuk kejadian kemarin? kenapa lebih lama? Ya mereka sih alasannya keinginan Pak Tarno dan sebagainya. Ya itu kita juga tidak terlalu kita
permasalahkan lah. Yang jelas kita sudah ada komitmen dan mereka juga telah mengingkari komitmen itu, ya kita anggap apapun alasan itu Mereka tidak beretikat ya baik. mereka tidak ada itikat baik, itu Apa aja. sih Bang contohnya salah satunya mungkin komitmen yang kayak udah nggak bisa di-accept? Ya pada saat 2 hari setelah kita pertemuan itu kan berkomitmen Pak Tarno dijemput atau diantarkan. Tahu-tahu kan ke Surabaya, lalu Semarang begitu. Setelah itu juga ketika kita melihat Pak Tarno datang tidak diantar. Tahu-tahu Pak Tarno diantar pakai ojek online. Entah ojek siapapun itu, yang jelas diantarkan menggunakan motor. Nah ini kan kondisi yang ironi ya. Sedih juga terutama Ibu Syariah. Ya sampai dirontok. Padahal mobil punya Bu Syariah, punya Pak Tarno. Sekarang mobil pun juga dikuasai mereka. Saya juga peringatkan terkait mobil juga. Jika saya sudah sampaikan Bu ya, Iya. kita juga sudah minta untuk dikembalikan itu mobil. Karena kalau memang tidak dikembalikan, tentu kita juga akan Lakukan upaya lapor Polda Metro Jaya juga untuk tindakan pidana lainnya terhadap beberapa kasih oknum yang waktu aja. sekitar. Kasih waktu. Kita udah kasih waktu. Kemarin Kasih sudah apa? sampaikan. 2 kali 24 jam. Ya. Kita tinggal tunggu saja itikat baik mereka. Jika tidak ada, kita akan lapor ke Polda Metro Jaya juga untuk orang-orang yang sekeliling Pak Tarno merasa menzolimi. Kita rasa menzolimi Ibu Syariah dan keluarga. Berarti kemungkinan ada pasal berlapis ya Bang yang bisa segera nih akan muncul. Iya. Nah, dengan perilaku mereka yang bisa dibilang kurang baik kepada pihak. Iya, betul, sangat-sangat sekali. Iya. Tinggal tunggu waktunya saja. Kalau mereka masih seperti itu, tinggal tunggu waktu, panggilan satu persatu akan kita bergulir ke mereka. Begitu. Syariah mungkin bisa diungkapkan rasa mungkin kerinduannya dengan Pak Tarno itu seperti apa sih? Ya saya mah seneng kembali sih Mas. Sekarang lagi ke Cirebon kata. Mungkin dari pihak sana memberitahukan tidak sih Bu alasan kenapa ke Cirebon, apakah sedang berobatkah atau seperti apa rencana ke sana itu? Ada acara. Nah, Mas Ragil, berarti kemarin itu sempat dibawa beberapa kota ya oleh pihak sana itu, apakah memang ada acara keluarga kah atau memang ada rencana pengobatan nih yang dilakukan pihak sana? Kalau pengobatan sih kita setuju aja, tetapi ini yang ironinya adalah mengisi acara event, mengisi acara di Surabaya. Betul. Kita juga sudah mengantongi beberapa video Pak Tarno mengisi di Surabaya. Kalau teman-teman lihat nanti di media juga sangat sedih melihatnya sebenarnya dengan kondisi itu mengisi acara di ribuan penonton. Mungkin orang kalau yang waras ya melihatnya ya nggak wajar dengan kondisi sakit. Iya. Orang diminta untuk mengisi acara. Mereka alasannya Pak Tarno, keinginan Pak Tarno dan sebagainya. Tapi kan tidak mungkin lah Pak Tarno juga bisa ke sana sendiri tanpa ada dukungan atau bantuan dari orang terdekatnya, kan begitu. Jadi adanya pasal eksploitasi ya terhadap Pak Tarno nantinya. Kita tunggu selanjutnya. Nah mungkin Bapak, ini kan terlihat dari Bu Syariah perjuangannya demi Pak Tarno nih Bapak, dan pihak sana seperti tidak menggubris nih. Ini mungkin Mungkin sudah- perlu saya luruskan, bukan perjuangan untuk Pak Tarno ya. Perjuangan seorang istri. Ya, Ya, untuk jadi Pak Tarno. terus juga saya ingatkan kepada netizen ya. Kita ini kan manusia yang berada. Ya, bagaimana seorang istri yang sah ya kan dijamin oleh negara, dijamin oleh agama. Ini kan perjuangan seorang istri untuk melindungi harkat dan martabatnya. Kasihan anak-anaknya, cucu-cucunya, begitu juga putri-putrinya Pak Tarno. Gitu. Jadi ini tidak sesederhana itu. Jadi bukan terus disepelekan, dikasih boleh, kita nggak menyangkut terkait itu, tapi aturan yang benar. Tuh. Tapi next lagi ya. Jadi nanti biar mereka bertanggung jawab secara hukum. Itu saja. Berarti pihak sana belum ada komunikasi sedikit pun sampai dengan saat ini perihal pelaporan hari ini. Ya, itu kembali kepada hati mereka. Tapi yang jelas setiap perbuatan hukum
mereka akan bertanggung jawab untuk pertanggungjawabkannya. Itu saja. Mungkin boleh lihat Mas Ragil untuk LP-nya yang tadi di dalam sudah diterima seperti apa? Saya tutup aja. Sah Berarti Syariah atas sudah nama Bu Syariah. atas nama Bu Syariah ya. Oke, Pak. Oke. Berarti ini menunggu respon dari mereka berapa lama mungkin dikasih waktu Kak dari pihak Mas Ragil dan Ibu Syariah sendiri untuk mereka menanggapi atau mungkin sampai dengan adanya pemanggilan selanjutnya atau seperti apa? Kita jalani aja proses hukum yang berjalan ya. Terlepas mereka mau menunggu atau tidak, ya Biarkan aja. biarkan aja lah. Kita juga tidak mengharap mereka harus merespon dan sebagainya. Yang jelas kita sudah memberi kesempatan, kita sudah ada itikat baik dengan baik-baik kemarin kita ke sana, namun Tidak dimanfaatkan. sangat kecewa sebenarnya karena beberapa ada perdebatan di sana pada saat itu. Ya saya kira cukup untuk hari ini. Oke, berarti ini adalah pasal untuk dari saudara S sendiri ya, Ya. yang undang-undang ITE yang diduga seperti itu ya. Dan mungkin bisa juga akan berkembang untuk selanjutnya. Berarti adanya pasal berlapis begitu. Iya. Dan orang menang berkembang.